Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang arus lingkaran kegiatan ekonomi, di mana kalau kita bahas tentang arus ya, lingkaran kegiatan ekonomi berarti adalah gambaran bagaimana uang, barang, dan jasa berputar ya antara pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu siapa aja sih? Pada dasarnya adalah rumah tangga, perusahaan, pemerintah, bahkan luar negeri. Nah, itu pelaku pelaku ekonomi. Sederhananya semua saling terikat ya. Ada yang produksi, ada yang mengonsumsi, ada yang mengatur, dan ada yang menyalurkan ya. Intinya arus lingkaran kegiatan ekonomi itu adalah gambaran bagaimana uang, barang, dan jasa berputar ya. Tadi ada pelaku ekonomi dan apa namanya? Ada pelaku ekonomi itu ada yang memproduksi, ada yang mengkonsumsi. Kalau yang produksi itu siapa? Ada yang produksi itu siapa? Ya, yang pengusahanya ya. Ada juga yang mengatur itu mengelola ya pengusahanya ya. Dan ada juga yang menyalurkan. Yang menyalurkan itu siapa? Pengusahanya juga. Jasa itu ya. Ini tuh perputaran ekonomi. Lingkaran namanya juga. Ini sorry ya, nggak bisa bikin lingkaran. Ini lingkaran ekonomi gitu. Tadi ada uang, barang, dan jasa berputar antar pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi itu siapa sih? Ya tadi rumah tangga yang mengonsumsi gitu ya. Ada perusahaan yang membuat ya, ada pemerintah yang mengatur ya, mengatur regulasi gitu ya. Bahkan luar negeri juga yang apa? Membeli gitu ya. Sederhananya itu adalah semuanya terikat. Ini yang situ ya. Ada yang memproduksi tadi, ada yang mengonsumsi ya. Mengonsumsi itu siapa? Rumah tangga ya, si pembeli, si konsumen ya. Ada yang mengatur, mengatur itu regulasi oleh pemerintah ya. Apa dan ada yang menyalurkan. Menyalurkan itu siapa? Perusahaan itu. Bahkan kita juga bisa menyalurkan ke luar negeri dengan cara ekspor. Ya. Sehingga apa ekonomi itu kan berjalan berputar dengan baik. Tiga kegiatan ekonomi ya. Tiga kegiatan ekonomi. Saya pengen pakai ini warna gitu ya. Bisa nggak ya? Ini nih. Nah ini tiga kegiatan ekonomi. Saya tapi warnanya pengen warna hijau. Tiga kegiatan ekonomi utama yaitu adanya produksi ya. Adanya produksi. Kita hapus yang ini karena udah selesai ya. Adanya produksi. Produksi itu yang menghasilkan produk. Nah, dia itu produksi itu yang menghasilkan produk. Contohnya apa? Contohnya adalah petani menanam padi itu salah satunya. Perusahaan membuat produksi. Perusahaan membuat roti dan gandum contohnya, membuat roti dia perusahaan roti misalnya. Nah, ada juga yang bidang jasa. Guru memberikan layanan pendidikan, layanan kursus, layanan apa? Pembelajaran ya. Ada kursus lah bahasanya kalau guru itu. Ada juga guru mengajar itu ya. Mengajar pendidikan. Nah, itu adalah produksi. Produksi siapa kalau guru? Produksi murid-muridnya. Ya. Terus kalau perusahaan produksi apa? Produksi barang. Ya. Barangnya, produk-produknya. Misal kalau tadi sampaikan ada roti, ya berarti dia sedang memproduksi roti atau membuat roti dari gandum. Terus lagi petani menanam padi. Ya. Petani ini sebagai pelakunya. Pelaku apa? Produksi. Kita bahas produksi ini. Nah, setelah produksi ada namanya distribusi. Nah, ini saya kasih warna beda ya. Distribusi itu siapa yang menyalurkan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen. Produsen itu siapa? Produsen itu pembuat ya, produksi yang produksi ke konsumen ya. Nah, ini menyalurkan distribusi namanya juga. Jadi alurnya itu tadi ada yang memproduksi, ada yang mendistribusi, mengirimkan produknya atau menyalurkan produknya gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya supir truk mengirim beras dari desa ke kota agar siapa? Agar sampai di mana? Di perusahaan, ke konsumen. Konsumennya siapa? Konsumennya adalah masyarakat kota. Kalau contoh kota tadi ya,
Nah, gitu. Itu distribusi. Contoh lagi, supermarket menjual produk pabrik ke masyarakat. Itu distribusi. Ya, dari apa? Dari perusahaan-perusahaan ya, produk-produk misalnya ada roti, contohnya Alfa lah ya. Di Alfa itu kan beragam, ada sari roti gitu-gitu ya, banyak lah rotinya bersaing di sana. Nah, di sana hadir apa? Untuk apa? Untuk apa? Memfasilitasi masyarakat ya. Ya, kalau supermarket itu lebih besar lagi gitu, tapi kita contoh lebih Alfa aja lah, karena Alfa itu ada di sekeliling kita ya, dekat atau terjangkau ya, contohnya begitu. Nah, di mana Alfamart itu menjual produk pabrik ke masyarakat. Itu dia distribusi, menyalurkan, karena dia bukan pembuat, tapi dia hanya menyalurkan saja gitu. Nggak ada tuh. Jadi dia tuh prosesnya adalah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Misal kita nih punya eh, pabrik ya, punya pabrik apa ya? Pabrik roti lah ya, atau pabrik apa kira-kira ini, teman-teman? Pabrik kerupuk lah ya. Nah, pabrik kerupuk kita kita ingin taruh di Alfamart. Ya, kita bisa kerjasama dengan Alfamart ya. Nanti Alfamart tuh yang mendistribusikan, menyalurkan ke siapa? Ke masyarakat atau ke konsumen. Dari kita itu produsennya, kalau kita yang membuat itu sebagai produsen, lalu kita distribusikan, kita salurkan ke Alfamart, lalu Alfamart akan mendistribusikan gitu. Mendistribusikan kepada masyarakat atau menjual kepada masyarakat gitu ya. Nah, itu contoh tadi supermarket menjual produk pabrik ke masyarakat. Jadi di supermarket itu atau di Alfamart aja banyak tuh dari beragam ya, dari PT Ferroti, dari PT apa? Air minum ya, dari PT Le Mineral gitu ya, dari PT apa lagi ya? Kerupuk, kerupuk kan banyak lah PT-PT di sana. Soalnya Alfamart itu kan bukan bukan pembuat tapi dia yang menyalurkan gitu ya. Jadi kita nih bikin bikin apa? Bikin wadah kerjasama dan di produk-produk datang ke kita. Kita yang menjual. Gitu ya, singkatnya begitu ya. Oke. Nah, di sini supermarket tadi udah jadi ya. Terus lagi contoh lagi ya di bagian distribusi itu atau ya yang bagian menyalurkan. Teman-teman tahu ya tentang JNE, JNT atau Pos Indonesia ya, mengantar barang belanja online ya. Itu termasuk ke distribusi ya. Apa namanya? Kurir lah bahasanya. Ada JNE, JNT, Pos ya atau Pos ya, Pos Indonesia mengantar barang belanja online. Jadi eh, toko online itu siapa yang punya? Yaitu yang eh, apa? Yang produksi barangkali begitu ya. Karena kalau di online itu ada yang langsung produksi gitu ya. Pokoknya ada perusahaan lah di situ ya. Perusahaan itu menjual barangnya. Eh, Barangnya dibeli disalurkan ke kurir ya, atau JNE, JNT atau Pos Indonesia ya. Untuk apa tujuannya? Mengantarkan barangnya, barang tadi yang dibeli gitu ya. Nanti disalurkan oleh si JNE atau jasa kurir, atau dianya sendiri dia punya perusahaan kurir, atau dia punya mau langsung bisa juga didistribusikan langsung seperti itu. Nah, terakhir di sini ada konsumsi. Saya akan bedakan warnanya supaya nah, terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu menggunakan atau memakai barang atau jasa. Yang mengkonsumsinya konsumen lah bahasanya ya. Kalau konsumsi itu kegiatan memakai barang atau jasa, yang mengkonsumsi lah bahasanya ya. Contohnya apa? Keluarga membeli beras untuk dimasak, yaitu kegiatan lingkaran ekonomi ya. Dimana kita nih keluarga membeli beras, membeli beli apa? Bumbu dapur, membeli dah, apa itu apapun itu. Mau itu beli beras, mau itu beli roti, mau itu beli kue, mau itu beli buku ataupun hal lainnya ya. Itu termasuk ke konsumsi. Konsumsi itu seseorang yang membeli dah, pokoknya itu gitu ya. Contohnya tadi keluarga membeli beras untuk dimasak. Bisa juga apa? Seseorang atau bapak atau orang tua eh, apa membeli ikan di pasar ya. Itu konsumsi. Untuk dimasak lah tentunya ikan itu ya, untuk dimakan. Atau bapak beli apa? Roti untuk dimakan atau beli roti gitu ya. Itu namanya konsumsi ya.
dia yang menggunakan atau memakai barang atau jasa, bisa barang atau jasa. Jasa itu tadi yaitu kurir gitu ya. Jasa itu berbentuk sifat layanan, teman-teman. Ya, bank itu kan jasa tuh, bukan dimakan kan. Tapi kita butuh jasa dia. Jasa pentransferkan bank apa? Uang gitu ya. Kita ingin transfer ke teman kita kan, kalau kita datang ke sana jauh, misal di Amerika ya jauh banget kan, ya udahlah mending transfer aja gitu, itu kan jasa gitu ya. Atau JNE JNT tadi pengantaran barang itu kan jasa. Kita punya produk nih, kita ingin mengantarkan barang kita ke suatu tujuan si konsumen ya, ke siapa aja lah ya. Nah, atau enggak kita punya apa ya, hmm, atau kita ingin jalan-jalan nih ke luar kota ya. Nah, kita butuh Gojek, butuh ojek ya. Kita bisa aja menggunakan Gojek, Grab, itu kan termasuk ke jasa. Dia konsumsinya atau apa namanya? Dia si penyedia jasa. Kita bisa menggunakan jasa mereka. Seperti itu ya. Contoh lagi, siswa membeli buku dan alat tulis. Nah, itu termasuk ke konsumsi. Orang menonton film di bioskop itu konsumsi juga. Artinya membeli itu bahasnya adalah konsumsi. Kalau tadi distribusi adalah menyalurkan. Itu bisa dari perusahaannya langsung atau dari jasa lain. Contohnya tadi JNE JNT atau supir dan seterusnya. Kalau produksi adalah ini lebih ke perusahaan sedang memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa gitu ya. Nah, itu adalah arus lingkaran ekonomi. Ya, begitu ya. Nah, saya rasa itu nanti kita akan lanjutkan di circular flow diagram ya, atau apa namanya? Ekonomi dua sektor ya. Ekonomi dua sektor ini.